Injil Lukas 17 ayat 20 hingga ayat yang ke-37. Tema yang diberikan sinode untuk kita renungkan dari pembacaan ini adalah Kerajaan Allah dimulai bersama Yesus Kristus. Kerajaan Allah dimulai bersama Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya manusia punya rasa ingin tahu. Pada dasarnya setiap manusia itu punya rasa ingin tahu. Maka ilmu pengetahuan juga diawali dari rasa ingin tahu, yang kemudian berkembang menjadi keinginan untuk meneliti. Ada apa itu sebenarnya? Dan ketika penelitian itu menjadi ilmiah, disitulah berkembang ilmu pengetahuan, baik itu yang sifatnya empiris atau juga yang bersifat sains, dan begitu banyak penelitian-penelitian lainnya yang diawali dari rasa ingin tahu manusia. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita juga menjumpai rasa ingin tahu. Mulai dari anak-anak yang masih kecil sudah mulai bisa bicara, mereka juga punya rasa ingin tahu. Ketika melihat sesuatu pasti bertanya, apa itu, apa ini. Kalau sudah agak besar sedikit pertanyaannya akan lebih berkembang lagi. Mengapa seperti itu, mengapa seperti ini. Kalau sampai sudah di tahap remaja itu sudah lebih jauh lagi berkembang rasa ingin tahunya. Sampai dengan ingin mencoba sesuatu yang mereka sudah tahu. Dan seterusnya. Artinya bahwa memang demikian karena pada dasarnya manusia itu punya rasa ingin tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah, banyak orang juga ingin tahu tentang itu. Dan itu yang dipertanyakan oleh orang-orang Farisi di dalam teks Alkitab yang kita baca di bagian awal. Dan kelihatannya orang-orang Farisi ini berpikir kedatangan kerajaan Allah itu dalam kaitannya dengan akhir zaman, kedatangan Tuhan. Dan karena itu mereka bertanya tentang kedatangan kerajaan Allah atau akhir zaman yang nanti kita lihat di bagian ayat-ayat selanjutnya, ada penjelasan-penjelasan di situ. Di ayat 20 dikatakan orang-orang Farisi bertanya, kapan, bila mana, kapan kerajaan Allah datang atau kapan akhir zaman itu terjadi. Kira-kira seperti itu yang mau dipertanyakan oleh orang-orang Farisi di awal dari pembacaan ini. Nah, jemaat Tuhan, pertanyaan orang Farisi tentang kapan kerajaan Allah itu datang, itu pertanyaan yang masih terus kita dengar dan juga kita gumuli sampai dengan saat ini. Walaupun di dalam bagian firman Tuhan yang lain sudah jelas, dalam Injil Lukas juga kalau kita baca, dikatakan bahwa tentang waktu dan hari kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Bahkan anak manusia sendiri. Tetapi pertanyaan itu masih terus menjadi pertanyaan banyak orang dan terus digumuli sepanjang sejarah manusia bahkan sampai dengan saat ini. Karena itu beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada beberapa kalangan yang tetap saja membuat ramalan-ramalan tentang akhir zaman, tentang waktu, kapan Tuhan datang, ada perhitungan-perhitungan yang dibuat tersendiri dan seterusnya. Tetapi toh sampai dengan waktu yang ditentukan ramalan itu tidak terbukti, bahkan sampai dengan saat ini. Tetapi masih saja orang yang meramal tentang kedatangan Tuhan dan masih saja ada orang yang percaya juga dengan ramalan-ramalan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di saat itu dalam teks pembacaan ini, Yesus menghadapi situasi yang sama. Ada pertanyaan tentang kapan kedatangan kerajaan Allah yang diyakini juga sebagai akhir zaman atau hari Tuhan. Tetapi kalau kita lihat dalam bagian ini ternyata yang disampaikan oleh Yesus itu sesuatu yang mengejutkan orang Farisi karena bukan jawaban seperti itu yang diharapkan oleh mereka. Yesus tidak langsung menjawab waktunya, tetapi jawaban yang lain yang disampaikan oleh Yesus. Dan jawaban itu tidak diharapkan oleh orang Farisi. Yesus tidak menjawab pertanyaan kapan kedatangan kerajaannya. Tetapi
Yesus katakan bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Itu berarti apa yang kaum Farisi pahami tentang kerajaan Allah berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Bagi Yesus, kerajaan Allah itu bersifat rohani. Buktinya mereka mengira kerajaan Allah itu nyata dalam tanda-tanda lahiriah. Yesus katakan kerajaan Allah bukan datang dalam tanda-tanda lahiriah. Memang apa yang dipikirkan atau dipertanyakan oleh orang Farisi ini berkaitan dengan pandangan orang Yahudi bahwa kerajaan Allah dimulai ketika Mesias memerintah dan melepaskan bangsa Israel dari tangan musuh. Dan itu sebabnya orang Israel sangat mendambakan kedatangan Sang Mesias. Dan melalui jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang Farisi di ayat 20, kita belajar bahwa orang tidak dapat mengenali kedatangan kerajaan Allah. Terutama karena mereka sudah memiliki pemikiran sendiri tentang raja atau kerajaan Allah. Padahal pemikiran sendiri itu tidak sesuai dengan firman Allah. Dan itu sebabnya ketika Yesus tidak memenuhi harapan mereka, ia ditolak dan disalibkan. Dan orang Farisi tidak dapat melihat kerajaan Allah itu di dalam diri Yesus, meskipun Yesus ada di tengah-tengah mereka dan meskipun ia selalu memberitakan tentang kerajaan Allah. Maka sekali lagi Yesus menjawab mereka dalam bagian pembacaan kita ini, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Dan hal ini ditegaskan lagi dalam ayat 21, bahwa tidak bisa dikatakan lihat ada di sini atau ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ini bagian yang penting. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Itu jawaban Yesus terhadap pertanyaan para murid. Terhadap pertanyaan para orang Farisi. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Yesus mengatakan bahwa kuasa, penyertaan, pembenaran Allah atas diri kita itu telah dinyatakan. Telah dikerjakan oleh Yesus Kristus dan itulah yang memimpin kehidupan orang percaya. Karena itu dikatakan kerajaan Allah ada di antara kamu. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada dua hal ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah ada di antara kamu. Hal yang pertama, bahwa kerajaan Allah itu sudah ada dan hanya perlu dikenali. Kerajaan Allah itu sudah ada dan hanya perlu dikenali. Nah, masalahnya adalah banyak orang tidak mau mengenali kerajaan Allah. Mereka melupakan ajaran-ajaran Yesus. Seperti orang-orang pada zaman Nuh yang binasa karena air bah, mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan Yesus juga menyamakan mereka dengan masyarakat di zaman Lot yang gemar melakukan hal jahat di mata Tuhan. Dan akibatnya mereka binasa karena tidak mempersiapkan diri, tetapi sibuk dengan hal duniawi yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Jadi pertanyaan ini juga kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, bagaimana dengan kita? Apakah hal-hal duniawi itu lebih memikat diri kita daripada pengharapan akan kedatangan Yesus? Daripada mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Karena tadi dikatakan kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Karena itu keliru kalau kita lebih membutuhkan hal-hal duniawi dalam hidup ini. Artinya bukan berarti bahwa itu tidak penting karena kita masih hidup di dunia ini. Tetapi jangan sampai kita menjadi hamba dari dunia ini. Tapi sebaliknya mari kita menjadi orang-orang yang bijak sehingga kita mempersiapkan diri di tengah-tengah kerajaan Allah yang sebenarnya sedang ada, tetapi juga akan datang dalam kehidupan kita kelak. Jadi pada hari itu, dikatakan di dalam bagian ini, dalam pembacaan kita, pada hari itu, hari di mana anak manusia menyatakan dirinya, membawa pemisahan, bencana, dan penghakiman itu di antara manusia dengan harta bendanya, maupun seorang dengan yang lain. Karena itu hidup orang percaya itu harus selalu berjaga-jaga dan bertanggung jawab
terhadap panggilan Tuhan. Karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Kenyataan yang akan dialami manusia itu akan sama seperti yang dialami oleh istri Lot. Karena pemikiran hidupnya masih berpaut pada materi kekayaan duniawi, bukan hal-hal yang rohani dan surgawi. Dan itu yang dikatakan di dalam bagian ini. Jadi hal yang pertama, kita harusnya tahu bahwa kerajaan Allah itu sudah ada, kita perlu mengenalinya, kita melakukan hal-hal yang menampakkan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Hal yang kedua, ketika berbicara tentang kerajaan Allah ada di antara kamu, kita menjumpai bahwa banyak orang sibuk menerjemahkan makna dan kedatangan serta kehadiran Allah dan kerajaan Allah dalam arti yang duniawi, yang dilengkapi dengan tanda-tanda yang ajaib, yang spektakuler, dan seterusnya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Karena kehadiran Allah sebagai perwujudan wujud kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, itu membawa misi Allah untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Membebaskan penderitaan manusia, yaitu pembebasan dari belenggu dosa, sakit, kelaparan, berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan. Dan itu sebenarnya tanda nyata kehadiran dan kedatangan kerajaan Allah. Dan itu sebenarnya fokus penulisan Injil Lukas. Tuhan datang bersolidar dengan manusia di tengah-tengah penderitaannya. Dan itulah wujud kehadiran Allah, kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ketika Allah hadir di tengah-tengah dunia ini, membawa suasana yang menampakkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ada suasana damai, sukacita, kebahagiaan. Walaupun ada banyak masalah, tetapi kita senantiasa diliputi oleh kebahagiaan dan damai sejahtera. Sebenarnya disitulah tanda-tanda kerajaan Allah itu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu kita juga diingatkan, tugas kita sebagai anggota kerajaan Allah itu adalah mewujudkan kerajaan Allah itu di saat ini dan di sini. Lewat perbuatan-perbuatan baik dan kasih seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi jangan kita mengharapkan harus bisa melakukan mujizat-mujizat yang besar, perbuatan-perbuatan yang spektakuler, baru seperti itu kerajaan Allah ada. Tetapi cukup dengan kita melakukan hal-hal kecil, mujizat-mujizat kecil dan sederhana untuk mewujudkan kerajaan Allah. Seperti memperhatikan orang lain, mendoakan orang lain, mengunjungi yang sakit dan menderita, memberikan jalan keluar atau solusi kepada mereka yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, menghibur yang berduka, menguatkan dan yang lemah, dan hal-hal kecil lainnya, perbuatan-perbuatan baik lainnya yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebenarnya disitulah tanda-tanda kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Kita bisa menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi orang lain. Kita wujudkan kehadiran kerajaan Allah itu di dalam kehidupan bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah tugas kita, turut mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Kerjakanlah tugas-tugas kita dengan setia. Jangan terus bertanya seperti orang Farisi kapan Tuhan datang. Karena yang terpenting adalah apakah kita sudah mengerjakan panggilan kita untuk mewujudkan tanda. Menjawab pertanyaan orang-orang Farisi bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Tuhan memberkati dan menguatkan kita lewat firman-Nya di saat ini. Amin.